Halo teman-teman, welcome back to my channel. Ketemu lagi di channel saya di Ramade. Nah teman-teman, saksikan video saya ini dan simak video ini karena apa? Karena saya akan membahas yaitu topik cara membeli motor gas atau motor second. Apa aja hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum membeli motor second ini. Simak video ini, jangan di skip biar kalian nggak gagal paham. Saya akan membahas tips bagaimana kita sebelum membeli motor bekas atau motor second. Jadi yang pertama, tentukan motor kalian yang akan dibeli. Itu yang pertama. Motor Matic, motor bebek, motor Ayago, atau motor sport, atau motor naked gitu ya. Dan yang kedua, setelah kalian memutuskan untuk membeli motor apa ya, yang kedua adalah mulailah kalian cari di ini ya, di forum jual beli online, yaitu bisa disebut dengan OLX. Nah, atau mungkin kalau kalian sudah punya pandangan, yaitu teman kalian sendiri yang jual, itu nggak masalah, itu malah jauh lebih baik. Saya sarankan seperti itu. Oke, dari dua opsi tersebut, yang pertama di OLX saya akan membahas ya, yang di OLX. Kalau yang kalian beli sama teman itu saya sarankan jauh lebih baik, tapi tetap wajib diteliti. Oke, setelah yang kedua, tips yang kedua itu, yang ketiga selanjutnya adalah kalian mulai cek ya untuk motornya. Yang pertama itu dari nomor rangka sama nomor mesin, itu pastikan benar-benar harus sesuai dengan STNK ya, terus kemudian sama BPKB. Jadi surat-suratnya kalian juga harus teliti, dan kalian pastikan nomor rangka dan nomor mesin tersebut itu sesuai teman-teman ya, itu sesuai. Jadi apabila ada kekeliruan, kalian bisa menolak atau membatalkan untuk proses selanjutnya, atau mungkin kalian istilahnya jangan jadi untuk membeli motor tersebut karena berbahaya. Bisa jadi motor tersebut adalah motor ya bekas kejahatan ya. Oke, yang ketiga setelah ini ya, setelah kita ngecek nomor rangka dan nomor mesin, baru kita ngecek yaitu pertama adalah speedometernya, panel-panel speedometernya. Kita lihat apakah semua berfungsi, apakah tidak gitu ya. Nah, untuk speedometer sendiri kita bisa lihat di kilometernya, sudah berapa lama jarak tempuh yang motor ini itu dikendarai jarak tempuhnya. Semakin rendah jarak tempuhnya maka semakin bagus gitu ya. Kalau jarak tempuhnya itu jauh banyak, itu kalian harus lebih teliti lagi. Apabila motor itu terawat dengan kondisi baik, it's okay, no problem, kalian bisa pertimbangkan. Setelah dari panel speedometer, kalian bisa yang keempat ya, yang keberapa ya saya lupa, cuma selanjutnya itu kalian bisa ngecek di bagian bodi motor ya. Nah, di bagian bodi motor ini itu sangat penting sekali dan sangat terlihat sekali motor ini itu dirawat atau tidak. Apabila motor ini beset-beset, terus kemudian banyak goresan, terus kemudian terdapat goresan yang besar, itu bisa jadi motor ini tidak terawat. Nah, oke, kita lihat kondisi bodi motornya. Yang pertama kalian bisa lihat di tuas gasnya sebelahnya itu kan ada stabilizer stangnya ya. Nah, jadi ketika gas gitu ya, sebelahnya samping itu kan ada kayak stabilizernya ya. Nah, untuk meminimalisir getaran ketika kita berkendara. Nah, jadi teman-teman, itu kita lihat kalau misalkan itu ada ya dan cukup baik, nggak ada goresan, itu bisa dipertimbangkan bahwasanya motor tersebut bisa jadi pilihan. Dalam arti motor itu belum terjadi jatuh ya, kecelakaan ya. Karena apa, kalau misalkan orang itu jatuh dalam berkendara, pasti yang kena adalah tuas ini ya, tuas gasnya atau yang di sebelahnya gitu ya, tuas pegangan tangannya. Nah, setelah dari tuas, kalian bisa lihat dari ini spakbor depan, begitupun juga spakbor belakang. Nah, spakbor depan kalian teliti dari segi samping kanannya, kanan kiri, dan kemudian spakbor belakang. Setelah spakbor belakang, kalian bisa teliti lagi di bagian yaitu ininya ya, dek kanan kirinya ya, atau bodi samping atau bodi kanan kirinya ya, bodi samping kanan kiri. Nah, itu kalian cek dengan teliti. Kalau kalian rasa tidak ada goresan, itu layak dipertimbangkan untuk step selanjutnya. Nah, ketika bodi motor kalian sudah memenuhi syarat,
pastikan kalian wajib yang namanya teliti dalam kondisi mesin. Nah, untuk mesin ini itu ada dua karakter. Karakter yang pertama untuk sistem karburator sendiri itu berbeda dengan karakter mesin yang memakai sistem injeksi untuk motor-motor saat ini. Nah, untuk motor yang bersistem karburator, teman-teman ya, untuk motor yang bersistem karburator itu karakter mesinnya cenderung kasar ya, tapi kasarnya wajar ya. Kasarnya itu wajar. Tapi kalau untuk motor injeksi era-era zaman sekarang itu motornya cenderung mesinnya itu bersuara itu halus. Jadi bisa terlihat perbedaannya. Ya, teman-teman dari situ paham ya. Tetap lanjut saksikan video ini ya, jangan di-skip-skip. Ya. Lalu kemudian setelah dari kalian lihat karakter mesinnya, kalian harus benar-benar cek dengan teliti mesin tersebut. Alangkah lebih baiknya apabila kalian tidak mengetahui mesin, kalian bisa membawa teman kalian yang basicnya itu otomotif, yang suka otomotif atau sudah pengalaman di otomotif. Ataupun kalau kalian nggak punya teman-teman otomotif, saya rasa sih kalau zaman sekarang anak muda pasti ada lah teman satu atau dua yang suka otomotif dan dia tahu secara basic otomotif ya. Nah, yang kedua, opsi selanjutnya kalau nggak ada teman, itu kalian bisa nyewa mekanik yang terpercaya ya. Ya, kalian kasih tips lah ya sedikit untuk membantu dia gitu kan ya. Nah, kalian bisa ngajak mekanik tersebut untuk meneliti di bagian mesinnya. Kenapa? Karena mesin itu sangat penting sekali. Percuma kalau bodinya itu baik sekali ya, itu bisa bisa di repaint, bisa diganti dengan yang baru. Tapi kalau mesinnya jelek ya percuma, sama aja bohong gitu ya. Nah, selanjutnya untuk mesin sendiri pastikan dalam keadaan langsam ya teman-teman ya. Jadi ketika di starter motor tersebut itu langsam. Nah, terus kemudian ketika kalian ngegas, coba tangan kalian tutup di knalpot, lubang knalpotnya ya. Jangan starter udah lama kalian tutup bagian lubang knalpotnya ya, pasti panas gitu ya. Jadi ketika sebelum ngegas motor dalam kondisi dingin, kalian langsung coba untuk tutup knalpotnya lalu kalian gas pelan-pelan gitu ya. Di situ kalian bisa merasakan motor ini suara mesinnya itu berbeda feel-nya kalian ya. Ini menurut pandangan kita yang agak sedikit paham mengenai otomotif ya. Nah, itu bisa kalian rasakan. Apakah untuk knalpot ini bocor atau salah pasang, itu bisa jadi. Atau mungkin memang ketika kalian gas itu terasa feel kalian kok suaranya itu kok berubah ya, nggak langsam kayak nggak beda lah. Jadi kalian bisa mengetahui lah motor tersebut standar sama yang tidak standar untuk mesinnya, atau bisa disebut dengan bore up. Nah, itu kalian harus paham. Jadi saya saran untuk kalian yang kurang pemahaman atau kurang informasi untuk bidang otomotif, tips membeli motor second, kalian bisa menyewa mekanik. Nah, kalian kasih uang tips lah sedikit buat mekanik biar motor kesayangan kalian yang kalian cari itu sehat sesuai dengan keinginan kalian. Yang kedua, kalau nggak ada mekanik ya kasih makan lah teman kita gitu, itu nggak masalah. Yang penting teman kita juga paham gitu ya. Nah, setelah dari mesinnya kita bahas semuanya ya. Pastikan tanyakan motor ini apakah motor ini tangan pertama dari dia langsung atau tangan kedua. Nah, ini sangat penting karena apa? Biasanya kalau kita menerima dari tangan kedua itu tanda tanya. Kenapa motor ini dijual lagi? Tanyakan alasannya. Karena bisa jadi ketika dia membeli dari tangan pertama, motor ini terasa kok nggak enak, akhirnya bisa jadi dia jual lagi untuk mencari motor lain. Itu bisa jadi alasan dia untuk menjualnya. Jadi benar-benar tanyakan kok kenapa motor ini dijual gitu ya. Terus kemudian selanjutnya ketika dari tangan pertama dan misalkan kalian mendapatkan tangan kedua nih, tetap kalian think positif. Jadi pikir positif dalam arti iya mas, alasannya si pemilik kedua ini, iya mas ini saya jual mungkin ada kebutuhan dan lain-lain. Tapi kalau kalian rasa motor ini benar-benar dari segi mesinnya, terus kemudian dari segi bodinya itu sangat terawat sekali, ya why not. Apalagi kalau kalian lihat ternyata si pemilik motor kedua ini juga suka otomotif, nah itu bisa jadi pertimbangan untuk step selanjutnya ya. Dari sini paham ya teman-teman ya. Jadi jangan di skip biar kalian nggak gagal paham gitu ya. Kalian lompat video ini, jadi
nanti kalian salah paham atau gagal paham. Jadi saksikan video ini dari awal tadi ya. Terus kemudian untuk step selanjutnya ya teman-teman, pastikan motor yang kalian cari itu sesuai dengan harga pasarannya. Jadi jangan sampai kalian itu sudah membeli motor yang bagus tapi harga pasarnya itu ke atas, tinggi banget gitu ya, nggak sesuai dengan harga pasarnya. Oke lah, kalau motor ini sangat terawat sekali, itu dari segi harga pasarannya ya dinaikkan sedikit lah. Contoh misal untuk harga motor, katakanlah motor second ini harganya 10 juta. Nah 10 juta ini kalau motor ini sangat terawat, kalian bisa orangnya pasti naruh harga awal, buka harga itu pasti nggak 10 juta, mungkin bisa jadi 11 juta. Nah kalian bisa nego di 10,5. Itu bagus lagi kalau kalian bisa nego di pas harga pasarannya yaitu 10 juta. Itu kalian bisa punya skill negosiasi yang bagus teman-teman. Nah dari sini kan kalian sudah mengetahui step dari awal tadi hingga sekarang ini tadi yang saya sebutkan terakhir itu kan. Nah setelah kalian mendapatkan motor tersebut yang kalian sayangi, yang kalian impikan ya, motor second tersebut, kalian tetap rawat motor itu. Karena apa? Karena motor itu sejatinya itu di jalan membawa nyawa kita. Kalau kita boncengan pun juga membawa nyawa orang. Jadi sayangilah, rawatlah sepenuh hati motor kalian agar motor kalian memberikan kenyamanan untuk kalian dan kita semua. Tips terakhir dari saya itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Sukses selalu buat kita. Semoga kita terhindar dari wabah yang berbahayanya, untuk wabah yang viral-viral hari ini atau musim-musim ini ya teman-teman. Biar semoga kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Oke, tetap stay tune di YouTube Ramade dan saksikan video selanjutnya. Bagi kalian yang belum subscribe teman-teman, silahkan subscribe dan subscribe diklik ya di video ini, di bawah ini kalian subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa ketik komen ya, terserah komen apa yang membangun, atau mungkin kalian jangan lupa like karena penting sekali bagi kita YouTuber pemula. Terima kasih sudah support channel saya. Terima kasih, sukses selalu buat kita semua. Saya Rama, undur diri. Terima kasih, bye bye teman-teman.